Ya, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di materi pembelajaran IPA di bab saat ini kita akan memasuki bab 3 klasifikasi zat dan perubahannya. Kita masuk dulu ke bagian A ya, cara mengklasifikasikan materi. Kalau kemarin di bab 2 kita mempelajari cara mengklasifikasikan makhluk hidup, di bab 3 kita akan mempelajari cara mengklasifikasikan materi. Nah, di alam raya kita ini ada berbagai macam zat ya. Dan semua itu adalah sangat beragam ya. Zat atau materi itu banyak jenisnya ya. Baik di gunung-gunung, di lautan, di udara, di atmosfer, di gunung berapi, di tanah ataupun sealam raya kita itu terdiri dari zat atau materi. Nah, di sini ada gambar bagaimana balon ini bisa mengapung dan terbang di udara. Tentunya balon udara ini bisa terbang karena ada suatu zat yang bisa mengangkatnya. Nah, kalau kalian pernah dengar, balon udara ini berisi gas helium sehingga mampu terbang dan mengangkat benda yang ada di dalamnya. Semakin banyak gas helium yang tertampung, maka semakin mudah benda itu terangkat ya. Nah, di sini ada pengamatan sebenarnya nanti bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi silakan kalian tulis judulnya pengamatan 3.1. Silakan klasifikasikan benda-benda yang ada di rumah ya berdasarkan bahan-bahan penyusunnya. Misalnya apa saja benda yang terbuat dari plastik yang ada di rumah ya. Apa saja benda yang terbuat dari logam, keramik, kain ataupun dari gelas ya. Nanti silakan tulis di dalam bentuk, boleh dalam bentuk tabel atau boleh dalam bentuk tulisan biasa juga boleh ya. Kemudian nanti dikirimkan ke WA Bapak ya. Kita masuk dulu ke klasifikasi materi. Ketika kita mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita amati ciri atau karakteristik dari benda tersebut. Yang kedua, kita mencatat persamaan dan perbedaan dari benda-benda itu ya. Seperti di bab sebelumnya kan kurang lebih sama seperti itu. Yang ketiga, kelompokkan benda itu yang memiliki persamaan sifat. Misalnya yang tadi di tugas yang 3.1 itu, silakan kalian tuliskan benda-benda yang tergolong plastik, logam, ataupun bahan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pemberian nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Misalnya pemberian namanya kelompok benda berbahan plastik. Kayak gitu ya. Apapun yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh, itulah yang disebut dengan zat atau materi. Ya, semua yang dapat dilihat, semua yang dapat disentuh itu adalah materi. Nah, materi atau zat artinya segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Volume itu artinya menempati suatu ruang, ya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Ada padat, ada cair, dan ada juga gas. Ya, di SD sudah mempelajari jenis-jenis zat berdasarkan sifatnya ya, padat, cair, dan gas. Nah, bagaimana sifat-sifat semua zat itu? Yang pertama dulu ya. Zat padat merupakan zat yang mempunyai bentuk dan volume yang berwujud padat ya, tentunya bendanya padat ya. Padat itu keras. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Pernahkah kalian lihat serbuk kayu? Pasti pernah ya. Serbuk-serbuk kayu tersebut sebenarnya merupakan zat penyusun dari kayu ya, cuma dia dibuat kecil-kecil. Kalau bergabung lagi otomatis akan membentuk kayu lagi ya. Nah, kita perkecil lagi ya. Jadi kita ambil satu butir serbuk kayu, kemudian kita lihat di mikroskop elektron, maka akan terlihat partikel-partikel yang sangat kecil dan ini tuh saling berikatan ya. Partikel atau molekul merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang tentunya memiliki sifat zat itu.
Bahkan di tubuh kita pun itu adalah zat atau materi ya. Nah, kalau diilustrasikan bahwa partikel zat padat itu sangat rapat ya, sangat berdekat-dekatan antara satu partikel dengan partikel yang lain dan teratur bentuknya. Dan gaya tarik menariknya sangat kuat ya karena dia berdekatan gitu ya. Jadi dia partikelnya sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah zat cair. Zat ini mempunyai volume yang tetap, tapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Kalau misalnya masuk ke botol, otomatis bentuknya akan kayak botol. Masuk ke mangkok, bentuknya akan kayak mangkok. Masuk ke gelas, akan bentuknya seperti gelas. Ya. Dan selalu mendatar ya. Jadi air itu kan selalu datar dia. Di sini ada ilustrasi bagaimana partikel gula di dalam cair bergerak ke seluruh air ya. Nah, itu yang merah dan biru itu adalah molekul air ya. Kemudian yang bentuknya heksagonal itu adalah molekul gula. Ketika gula masuk ke dalam air, maka dia akan larut ya, dan proses larutnya seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau digambarkan, susunan partikel zat cair itu tidak teratur ya dan cenderung agak berjauhan, berdekatan tapi agak jauh gitu ya. Digambarkan seperti ini. Ya, kalau tadi yang zat padat itu teratur dan rapat, kalau zat cair itu agak renggang dan dia bentuknya tidak teratur ya. Nah, seperti ini. Ini yang gas ya. Jadi gas itu merupakan suatu zat yang mempunyai bentuk tidak tetap dan volume juga tidak tetap ya. Susunan molekul gas sangat tidak teratur sehingga gaya tarik menariknya juga sangat lemah ya. Makanya dia saling berjauhan si partikelnya. Nah, ini adalah rangkuman dari pembelajaran hari ini ya, bahwa sifat zat padat, cair dan gas itu dibedakan berdasarkan tabel sebagai berikut ya. Ini adalah rangkumannya. Zat padat, zat cair dan gas tersusun dari beberapa molekul. Dan molekul itu merupakan komponen pembangun zat yang bergerak kecuali pada pada suhu teoritis atau suhu nol mutlak. Ini ada istilahnya namanya suhu nol mutlak, nanti kita akan bahas. Tuh. Oke, kemudian sebagai ilustrasi lagi, kalau kalian punya Lego ya. Nah, kalau misalnya satu buah Lego itu adalah satu partikel ya. Jadi satu buah Lego itu satu partikel. Kalau misalnya Lego itu disusun membentuk suatu benda, nah itulah disebut dengan bendanya ya atau zatnya. Ini tadi ya sama aja. Nah, ini yang dimaksud dengan suhu nol mutlak itu adalah suhu ketika suatu zat itu sebesar 0 derajat Kelvin, 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Dalam artian bahwa dalam suhu 0 Kelvin, molekul itu berhenti dan tidak bergerak lagi ya. Kalau tadi kan cenderung bergerak. Nah, di suhu 0 Kelvin ini molekul itu tidak bergerak ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih di materi yang sama ya, di bab 3. Kita masuk ke bagian kedua, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Terbuat dari apa benda-benda yang ada dalam slide ini? Ada monas, ada cincin perkawinan, ada kubah emas. Nah, di sini ada benda-benda yang lain ya. Ada teflon, wajan ya, ada patung. Ini semua terbuat dari zat tentunya ya. Terbuat dari apa zatnya? Oke. Bagian A, unsur.
Pengertian dulu unsur ya. Jadi semua benda itu terdiri dari berbagai macam zat yang berbeda ya. Ada yang terbuat dari logam ya, tadi Monas, cincin itu terbuat dari logam ya, baut juga terbuat dari logam. Kemudian pensil juga terbuat dari kayu dan isiannya ada namanya grafit kalau nggak salah ya. Kemudian teflon juga ada yang dari aluminium, ada yang dari logam ya, logamnya logam ya teflon ya. Oke, jadi unsur itu apa? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi maksudnya gini, Lego ya, Lego itu kalau misalnya bergabung membentuk suatu benda, misalnya Lego Avenger. Lego Avenger ketika bentuknya udah utuh satu Avenger ya, misalnya siapa ya tokoh apa ya, Superman misalnya ya. Nah, ketika dia sudah jadi Superman, maka dia adalah bukan zat tunggal tapi zat campuran ya. Ketika kalian ambil satu Lego, nah itulah zat tunggal. Ya, unsur itu adalah hanya satu zat penyusun. Dan unsur ini berbentuk padat, cair, dan gas yang seperti sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, ini contoh-contoh unsur yang ada di bumi ya, yang membentuk kulit bumi, mulai dari contohnya aluminium, besi, kalium, kalsium, magnesium, natrium, oksigen, silikon, dan unsur-unsur lainnya. Nah, berdasarkan sifatnya, unsur dibagi menjadi 3 ya. Ada logam, ada semi logam, dan ada non logam. Ya, unsur logam itu umumnya berwujud padat kecuali raksa. Sedangkan non logam itu wujudnya ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Sifatnya kuat dan mudah ditempa, sedangkan non logam itu rapuh dan tidak dapat ditempa. Ditempa itu maksudnya dibentuk ya. Kalau logam kan bisa kita bentuk jadi apapun ya, jadi sendok, jadi patung, dan jadi bentuk-bentuk yang lain. Logam umumnya konduktor, sedangkan non logam itu adalah isolator ya. Logam itu berwujud padat pada sukamar, dapat ditempa ya, dapat digosok juga sampai mengkilap ya. Kemudian penghantar listrik yang baik ya atau konduktor. Contoh unsur logam itu besi, emas, perak, platina, dan tembaga. Nah, ini ya nama dan lambang-lambangnya. Aluminium itu dilambangkan dengan Al, barium itu Ba, besi itu Fe, ferum, ya namanya ferum, emas itu aurum atau Au, kalium itu kalium, K, kalsium itu Ca, nama latinnya calcium ya, calcium. Kromium itu Cr, C besar R kecil ya. Magnesium itu adalah Mg, M besar G kecil, dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya ada 2 huruf besar, artinya itu adalah ada dua unsur. Sedangkan kalau misalnya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, itu disebut dengan satu unsur ya. Kita masuk ke non logam, berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Kemudian sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa ya. Tidak bisa mengkilau kalau digosok kecuali intan ya. Kalian sudah tahu intan. Intan itu non logam tapi dia bentuknya padat dan mudah mengkilat ya. Dan tentunya tidak dapat menghantarkan listrik atau non konduktor. Ya. Ini contoh-contohnya ya, ini unsur barium. Kemudian banyak ya, ada sulfur atau belerang, ada bromium ya, ada fluorin, fosfor, helium, hidrogen, karbon, klorin, dan sebagainya ya. Nah, ada juga yang disebut dengan unsur semilogam atau disebut dengan metaloid yang memiliki sifat logam juga non logam. Sifatnya semikonduktor ya, tidak dapat menghantarkan listrik yang baik ya, ada yang tidak, ada yang dapat, itu maksudnya ya. Jadi semikonduktor dia. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Nanti selebihnya kalian akan mempelajari lebih dalam di SMA ya, di pelajaran kimia. Nah, kalau di SMP kita hanya
belajar secara umum terlebih dulu ya. Nah, di sini ada namanya tabel periodik, sistem periodik, di mana logam, non-logam, dan semi-logam itu ditempatkan. Di sebelah kiri ini adalah area logam. Di sebelah kanan dia adalah non-logam. Kecuali hidrogen ditempatkan di paling atas ya. Dan semi-logam ini ditempatkan di tengah. Ya, di antara logam dan non-logam. Nah, ini ya, tabel periodik ini akan dipakai nanti di SMA. Ya, di SMA nih akan kalian pakai. Oke, kita masuk ke penulisan lambang unsur ya. Kenapa penting lambang? Karena lambang itu bisa menggambarkan suatu kondisi ya. Contohnya di sini ada lambang-lambang atau rambu-rambu lalu lintas ya. Ini kan gampang diingat gitu oleh orang gitu. Belok kiri, nah lambangnya panah ke kiri. Belok kanan, lambangnya panah ke kanan. Kemudian kalau ada tanjakan atau turunan, maka lambangnya pun akan berbeda. Nah, jadi pada intinya adalah bahwa lambang itu bisa memudahkan manusia untuk memahami suatu kondisi. Ini juga berlaku untuk unsur ya, unsur itu juga digunakan lambang agar mampu diingat ya, itunya, bentuknya atau jenisnya. Lambang unsur itu disebut dengan lambang atom ya. Jadi unsur atau atom itu sama saja, yaitu simbol yang digunakan untuk memudahkan dalam mengingat nama suatu unsur kimia. Ada 3 jenis ya, ada menurut alkimia, menurut John Dalton, dan menurut Jacob Berzelius. Dan yang kita pakai adalah yang Jacob Berzelius ya. Sampai sekarang digunakan secara umum adalah Jacob Berzelius karena lebih mudah dalam proses mengingat. Nah, ini ya. Ini nih, perubahan lambang unsur dari masa ke masa. Zamannya alkimia, emas itu dilambangkan seperti itu ya. Kotak, kemudian ada bulat-bulat di tengahnya kayak donat ya. Kemudian zamannya Dalton dirubah lagi kayak bentuk pizza. Sedangkan zaman Berzelius menggunakannya huruf ya. Huruf. Emas itu kan aurum. Nah, aurum itu menggunakan lambang AU ya. Perak di lambang zaman alkimia dilambangkan seperti bulan sabit, sedangkan menurut Dalton perak itu ditulis dengan lambang S di tengah. Sedangkan zaman Berzelius pakai hurufnya. Perak itu nama latinnya agantium. Nah, agantium itu lambangnya adalah Ag. Jadi 2 huruf pertama ya, gitu. Lebih gampang Berzelius ya karena dia mengambil namanya, huruf dari nama zat itu ya. Kebayang kalau kita disuruh menghafalkan lambang dengan bentuk yang berbeda-beda, kita akan kesulitan ya. Nah, di sini ada aturan penulisan lambang kimia menurut Berzelius ya. Yang pertama, menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin ya, bukan bahasa Indonesia. Menggunakan nama dari bahasa Latin. Yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama. Huruf pertama itu nama unsur tersebut ditulis dengan huruf kapital, harus huruf kapital ya. Huruf pertamanya. Sedangkan yang kedua itu huruf kecil ya. Nah, penamaan materi itu disebut dengan rumus kimia. Nah, ini sebagai contoh ya. Unsur kalium maka diambil huruf pertamanya K ya. Sedangkan kalsium dalam bahasa Latinnya pakai C ya, calcium, diambil 2 huruf yang kedua. Kenapa? Karena kalau 1 huruf C aja itu udah dipakai untuk karbon ya. Jadi perlu diingat kembali kalau misalnya ada 2 huruf besar artinya ada 2 unsur. Ya, ada 2 unsur. Misalnya HO, H besar, O besar, berarti ada 2 unsur, unsur H dan unsur O, hidrogen dan oksigen. Ya, sedangkan H besar aja itu adalah hidrogen ya. Nah, ini ya. Jadi ada unsur yang dilambangkan dengan 1 huruf. Ini contohnya hidrogen, kalium, vanadium, boron, karbon ya, 1 huruf. Nitrogen, oksigen, ini 1 huruf. Kemudian ada yang dilambangkan dengan 2 huruf. Ingat, dilambangkan 2 huruf itu huruf pertama huruf kapital, yang keduanya huruf kecil. Contohnya magnesium itu M besar G kecil, Mg. Kalsium itu Ca besar A kecil, Ca ya. Aluminium itu A besar L kecil ya. Jadi
Ingat, kalau ada dua huruf, tapi salah satunya huruf kecil, berarti dia satu unsur saja, ya. Nah, di dalam tabel periodik yang tadi itu ada 114 unsur, dari unsur alami ataupun buatan. Buatan itu berarti dibuat oleh manusia. Ada 91 jenis unsur alami dan 23 unsur buatan. Nah, unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya. Ya, di sini ada satu kotak kecil ya. Jadi dalam tabel periodik itu ada berbagai macam kotak sesuai dengan jenis zatnya. Ada Zn, kemudian ada nomor atomnya, ada massa atomnya, ada lambangnya, ada struktur elektronnya, ada tingkat oksidasinya dan sebagainya ya. Nanti kalian akan mempelajari lebih dalam di SMA. Ya, ini sekali lagi tabel periodik unsur kimia. Sekarang kita masuk ke bagian B, itu senyawa ya. Senyawa itu adalah zat yang tersusun atas dua macam unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Contohnya, air dan garam ini adalah contoh senyawa karena tersusun atas lebih dari dua unsur ya. Lebih dari atau sama dengan dua unsur. Molekul air juga tersusun dari dua unsur, unsur O dan unsur H ya, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Sehingga rumus kimia untuk air adalah H2O. Ya, seperti ini dia ininya, lambangnya. Garam dapur itu dua unsur juga ya. Ada unsur natrium Na, N besar A kecil, dan unsur klorin C besar L kecil. Contoh lainnya misalnya nitrogen dan hidrogen bergabung menjadi amoniak. Ya, amoniak itu satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen ya. Ini seperti ini rumus kimianya. Nah, jadi ada rumus nih, ada AX, BY. A dan B adalah lambang unsur penyusun senyawa, sedangkan X dan Y adalah jumlah atomnya. Ya, jumlah atomnya ada berapa gitu ya. Sebentar kita akan latihan. H2O tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Biasanya kalau satu itu tidak dituliskan ya angkanya. Oke, jadi contoh yang lain nih misalnya ya. Ini untuk latihan di rumah ya. Ada amonia, rumus kimianya NH3. Berarti komposisi atomnya adalah 1 atom N dan 3 atom H. Coba unsur yang kedua, asam cuka. Asam cuka itu terdiri dari 1 atom C, 3 atom H, 1 atom C, 1 atom 1 atom O, 1 atom O lagi, dan 1 atom H. Seperti itu ya. Asam klorida HCl, berarti di sini ada 1 atom H dan 1 atom Cl. Ingat ya, kalau huruf kecil artinya dia satu unsur. Ya, seperti itu. Oke, nanti teman-teman yang di rumah silakan menuliskan komposisi atomnya ya, seperti yang ada di contoh ini. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke campuran. Tadi unsur sudah, senyawa sudah, sekarang yang ketiga adalah campuran. Nah, campuran itu, ini ilustrasi dulu ya sebelum kita tahu apa sih itu campuran. Kalau misalnya kalian lihat susu bubuk, wujudnya padat, kemudian setelah diseduh oleh air panas, maka wujud padatnya itu tidak terlihat lagi ya. Nah, susu bubuk yang telah bercampur dengan air itu dinamakan dengan campuran. Ya, contoh yang lain adalah sirup. Sirup itu juga campuran ya. Kalau kalian minum sirup misalnya nutrisari atau marjan ya, itu adalah campuran gula dan air serta zat yang lainnya.
penting ya bahwa senyawa terbentuk sebagai hasil dari suatu peristiwa kimia atau hasil reaksi kimia, sedangkan campuran itu dihasilkan dari proses fisik. Ya, proses fisik itu tidak melibatkan reaksi kimia atau perubahan wujudnya. Jadi apa itu campuran? Nah, campuran adalah gabungan dua zat atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Nah, campuran ini dihasilkan dari proses fisik. Ya, fisik secara fisik ya. Apakah dipukul, misalnya batu kalau kita pukul pakai martil maka akan hancur gitu ya. Logam misalnya besi, besi yang tadinya bentuknya seperti misalnya pagar lah ya. Pagar itu kan besi yang panjang gitu ya. Setelah kita pukul pakai martil maka bentuknya akan rusak ya, nggak lagi membentuk pagar. Campuran itu dibagi menjadi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, homogen itu adalah larutan, disebut dengan larutan homogen itu, contohnya dua zat melebur itu menjadi satu. Air dan gula ketika bersatu maka kita tidak akan bisa membedakan mana air, mana gula. Maksudnya gini, Gula kan tahu ya, gula pasir itu kan bentuknya serbuk-serbuk ya, kristal. Ketika bercampur dengan air, si kristalnya hilang. Ya, itu disebut dengan homogen. Sedangkan heterogen itu dua zat menyatu tapi masih dapat dilihat perbedaannya. Contohnya air dan pasir. Kalau kalian campurkan air dan pasir, kalian aduk-aduk, maka nanti akan ada yang mengendap. Yang mengendapnya adalah pasir, sedangkan airnya tetap ada gitu ya, tetap terlihat. Contoh yang lain misalnya minyak dan air. Minyak dan air itu tidak dapat bersatu ya, ada minyaknya, ada airnya. Walaupun udah diaduk, tetap akan terpisah lagi. Nah, campuran homogen tadi disebut dengan larutan ya. Contohnya nih air sirup ya. Kita tidak bisa bedakan lagi mana air murninya, mana nutrisarinya, misal kalau nutrisari ya. Jadi udah bersatu. Air garam, air gula, ini juga sama ya. Nah, campuran homogen itu istilahnya kan larutan. Campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut disebut dengan solut dan pelarut atau solvent. Ukuran partikelnya sangat kecil ya, kurang dari 1 nanometer dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop ultra sekalipun ya. Dan kita tidak bisa bedakan mana yang larut, mana yang terlarut ya, atau mana pelarut, mana yang terlarutnya. Zat dalam larutan tidak dapat dipisahkan oleh penyaringan. Ya, oleh penyaringan biasa ya agak bisa ya. Larutan gula kalian saring pakai saringan biasa ya gak akan terpisah, air sama gulanya tetap nyatu. Garam juga sama ya, larutan garam nggak bisa kita saring pakai air nanti terpisah mana garam mana air, gak bisa ya, tetap air garam. Kemudian larutan asam basa juga sama ya, gak bisa dipisahkan oleh penyaringan biasa. Oke, contohnya air sirup ya. Kemudian ada yang disebut dengan larutan asam, basa, dan garam ya. Oke, ini untuk PR-nya ya, cuma 6 soal sedikit ya. Tentukanlah jumlah atom dari senyawa berikut. 1 NaCl, N besar A kecil, C besar L kecil, berarti ini ada 2 unsur ya. NH4, C6H12O6, H2SO4, NO3, MgOH2 kali. Ya, silakan kalian tuliskan jumlah atom dari senyawa tersebut ya. Oke, mungkin demikian penjelasan dari Bapak untuk saat ini. Yang teman-teman yang di rumah silakan dipelajari ya video ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dimengerti nanti boleh bertanya langsung ke pribadi Bapak, ke WA ya. Apalagi yang tentang PR-nya boleh ditanyakan ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.